Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya renungan harian ini terus menolong kita, memotivasi dan menginspirasi hidup kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ketika Yohanes diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama, dan itu sudah terjadi, kita tinggal hanya memperingatinya. Tetapi sekarang kita ada pada tahap yang kedua, yaitu mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus yang kedua. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, saudara dan saya punya tugas dan tanggung jawab seperti Yohanes dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan pada kedatangannya yang pertama. Maka saudara dan saya pun punya suatu tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan bagi kedatangannya yang kedua. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan pada kedatangannya yang kedua, kita harus berbuat apa? Apa yang dituntut dari saudara dan saya sebagai umat dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Setidaknya ada dua yang dituntut dari kita. Dalam ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes menyerukan bertobatlah. Terus dalam ayatnya yang keempat ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Lalu apa yang diseru-serukan oleh Yohanes? Saya percaya tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Dengan kata lain bahwa dia memberitakan firman yang inti firmannya adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Di sini kita melihat bahwa hal yang pertama yang dituntut dari kita dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan adalah kita harus memberitakan firman. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, berita tentang firman harus diberitakan, harus disampaikan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Firman Allah berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Karena hanya firman saja yang bisa memperbaiki hidup kita, hanya firman saja yang menolong saudara dan saya untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena itu pemberitaan firman secara konsisten, pemberitaan firman secara kontinu, pemberitaan firman secara terus-menerus harus saudara dan saya beritakan kepada siapapun dalam situasi dan kondisi apapun. Berita kebenaran firman harus disuarakan, harus disampaikan. Supaya ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan umat bagi kedatangannya yang kedua kali. Maka sangat penting untuk kita memberitakan firman, menyuarakan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu hal yang pertama untuk menolong kita dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-5, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata.
Itu menggambarkan suatu kehidupan kita yang lembah, yang gunung, yang bukit, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan. Itu menggambarkan suatu kehidupan kita yang tidak benar, suatu kehidupan kita yang tidak baik di mata Tuhan. Kita harus bertobat dari dosa kita. Kita harus bertobat dari cara-cara hidup yang seperti gunung atau bukit harus diratakan, yang berliku-liku harus diluruskan, yang berlekuk-lekuk harus diratakan. Jadi cara-cara hidup kita yang berliku-liku, cara hidup kita yang berlekuk-lekuk, yang menggambarkan suatu kehidupan yang tidak baik, suatu kehidupan yang tidak benar di mata Tuhan, kita harus bertobat dari dosa kita. Itu cara terbaik dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus mendiagnosa diri, terus mengevaluasi diri, dan bila didapati ada cara hidup kita yang berliku-liku harus diluruskan. Ada cara hidup kita yang berlekuk-lekuk maka harus diratakan. Setiap lembah harus ditimbun, gunung dan bukit harus jadi rata. Itu menunjuk kepada suatu cara hidup kita yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus tinggalkan, kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Karena itu cara dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Karena itu mari kita mendiagnosa diri kita mengevaluasi diri kita. Bila didapati ada cara hidup kita yang tidak benar, cara hidup kita dalam dosa, cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita mau bertobat dari dosa kita sehingga kita bisa mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kalau selama ini kita terlibat dalam kemabukan, harusnya kita bertobat dari kemabukan. Kalau selama ini kita terlibat dalam persinahan, harus bertobat dari persinahan. Kalau selama ini kita terlibat dalam penyembahan berhala, kita harus bertobat dari penyembahan berhala. Kalau selama ini kita masa bodoh dalam beribadah, malas tahu dalam beribadah, kita harus mulai setia beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita betul-betul meninggalkan cara-cara hidup kita yang tidak benar, atau dengan kata lain kita harus bertobat dari dosa kita. Itulah cara dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Allah yang punya firman ini berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami supaya seperti tugas dari Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tolonglah kami juga supaya kami mempersiapkan jalan untuk Tuhan bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan cara kami memberitakan firman secara terus-menerus dimanapun, kapanpun. Dengan cara kami harus bertobat dari dosa-dosa kami. Karena itulah cara terbaik dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.